الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره عظيم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل مدى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يرضانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينكلني بين الخيار مصانا لم تندرج من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا طهره الله حماه واختار طهره الله حماه اختاره وما بروك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dengarkan sambutan dari Dewan Pengurus Masjid Riyadhus Shalihin yang tadi disampaikan langsung oleh guru kita Bapak Ustadz Mokhtar. Daripada itu kami persilakan dengan hormat sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-Maktoum. Puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat sehat, nikmat Islam, di mana di malam hari ini kita dikumpulkan di Masjid Riyadhus Shalihin dalam rangka memperingati Maulidul Rasul, Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, kita lanjut ya. Alhamdulillah untuk tahun ini kita bekerja sama dengan Majelis Gabungan. Yang kami hormati orang tua kita yaitu Bapak Haji Dana Sukma Wirawan. Alhamdulillah beliau selalu mendukung keberadaan daripada Masjid Riyadhus Shalihin ini yang terbilang masih muda, baru berusia 5 tahun. Jadi masjid ini baru 5 tahun. Yang kami hormati guru-guru kita, Al-Habib Hasan bin Umar Al-Mutahhar, Al-Habib Fakih Al-Haddad, Al-Habib Ali bin Yahya, ada staf kita dari kelurahan, guru-guru kita, dan semua guru-guru kita yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada para ketua Majelis Taklim, ketua PKM Masjid dan Musola yang telah menyempatkan hadir
dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Salawat dan salam dan kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan semoga sampai dengan kita telah bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya dalam menyampaikan sedikit informasi dari Masjid Riyadhus Shalihin, bahwa Masjid Riyadhus Shalihin ini terbentuk dari wakaf dari keluarga Bapak Mujianto yang beliau mewakafkan tanah seluas 113 meter, dan sisanya kita gotong rame-rame dalam rangka pembelian wakaf. Untuk saat ini alhamdulillah dari kemarin 339 juta, sekarang tinggal sedikit lagi 40 juta lagi yang belum kita lunasi. Semoga di tahun ini kita bisa melunasi kekurangan dari wakaf ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih di tahun ini yang dipimpin langsung Ketua peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu Bapak Ustadz Sugiman. Alhamdulillah beliau bergerak menggerakkan anak muda, orang tua, ibu-ibu. Alhamdulillah semua bergerak dan alhamdulillah luar biasa antusias daripada para warga, para jamaah semua, baik bapak-bapak, ibu-ibu, remaja. Alhamdulillah sangat mendukung dalam acara mensukseskan peringatan Maulid Nabi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan acara Maulid Nabi ini. Semoga semua sumbangsih partisipasi dari para donatur dapat pahala berlipat ganda. Yang punya usaha mudah-mudahan dilancarkan usahanya, dimajukan dalam usahanya agar bisa mendukung dakwah kita di Masjid Riyadhus Shalihin semakin maju, dan bisa tidak lupa bisa membuat Kanjeng Nabi bisa tersenyum. Kita bisa mendapatkan rahmat, warga kita, RT kita, RW kita bisa mendapatkan rahmat, sehat, dan bisa bekerja semua. Tak lupa tadi ada yang lupa bahwa kami ucapkan selamat datang kepada Bapak RW baru kita, yaitu Bapak RW Saman. Saya sampai lupa, mohon maaf Pak RW. Ya, saya lanjut bahwa kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada ibu-ibu yang dari kemarin mempersiapkan acara ini dari segi konsumsi. Jadi mudah-mudahan semua keringat yang keluar bisa terbayar, bisa mendapatkan pahala atau balasan yang berlipat. Satu lagi, kami juga mohon maaf kepada semua jamaah, pada Dewan Guru, kalau dalam penyambutan kami kurang berkenan atau kurang berkenan di hati para jamaah semua. Demikian sambutan dari kami, ada lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقد نشر الله مرده في كتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه لقد فراق نبي لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسول تؤمنون وتنصرون وتصلحون دعوانا صلى الله عليه فيبشر الأقوام هم بالمصطفى حمد بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشي نهتة
وإمام نجانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوالى صلى الله عليه حتى لا ترفع وسمعت وقل اسمع لقولك النجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيده ولا أتينا الجنان صلى الله وأكرم عليه الخلق على الله عنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولا سوف يعطيك فترضى جل من بعد تقاصر عنا أتاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر الذكر وصف محمد اللهم صل عليه كيما تزيه عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله 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 حبيبي رسول الله
pelit, keluarin suaranya. Makin banyak salawat, makin banyak rahmat dan berkahnya. Allahumma salli wa sallim barik alaiha ala alih. Satu kali lagi lebih kompak sama-sama baca selawatnya biar kabul semua hajatnya. Lima Allahumma salli sallu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ala ali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan dengan pembacaan fasal yang terakhir dalam Maulid Rabiul Ulami, terlebih dahulu kita simak, kita dengarkan sebelum kita minta nanti mungkin sambutan satu kali lagi dari Bapak RW, karena Bapak RW baru kita minta terlebih dahulu pada Habib Ali bin Yahya. Waktu dan tempat kita persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap para asatidz, para guru-guru, para habaib, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, sepuhan, khusus guru kita Habib Hasan bin Umar Mutahhar, Habib Fikri bin Hisam Al-Musawwa, Habib Faqih bin Salah Haddad, Habib Haidar Al-Haddad, juga orang tua kita, kesepuhan kita Haji Dana, para Pak RW, Pak staf Kelurahan, para asatidz, Ustaz Firman, Ustaz Muhammad Iman, Ustaz Asmawi, Ustaz Adriansa, DKM Masjid, RDS Riyadus Shalihin, Pak Ustaz Mukhtar, Pak Ustaz Iman, dan semuanya yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim. Kita doain guru-guru kita, tokoh-tokoh kita, orang tua kita semuanya panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah senantiasa berikan mereka semuanya dimudahkan untuk senantiasa membimbing kita menuju jalan diri Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang hadir Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Allah kabulkan hajat bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lagi sakit Allah angkat segala penyakitnya. Yang lagi sulit Allah angkat segala kusitnya. Yang lagi susah Allah angkat segala kesusahannya. Semoga diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, bisa bekal ibadah, bisa berangkat ziarah Makkah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala macam nikmat. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi ngelihat boxnya ini makanan sehat ini. Makanan sehat, telur, Masya Allah. Dukung banget gini kayaknya, saya lagi diet begitu ya. Alhamdulillah ini. Tadi saya di rumah pikiran, aduh nanti kegoda nggak mau makanan dari RDS ini. Padahal saya udah lihat rencananya diet, pas betulan, wah banget ini udah, deal banget udah ini. Insya Allah, biar sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Hidup penuh berkah. Hati nurani yang damai, tenang adalah idaman semua orang yang beriman. Benar nggak? Ada beberapa racun-racun yang mana Nabi minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar hati menjadi tenang, nurani menjadi tenang. Nabi berdoa dari racun-racun kehidupan yang bisa merusak hati nurani kita, ketenangan kita, keberkahan kita. Nabi SAW berdoa dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha wa na'udzubika min nafsin la tasba
wa na'udzubika min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'i arba'. Nabi SAW mengajarkan kepada kita 4 doa ini. Minta perlindungan dari 4 doa yang mana ini merusak kepada ketenangan, keberkahan dalam jiwa kita. Yang pertama, Nabi SAW minta perlindungan dari hati yang gak pernah khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Kenapa hati yang gak khusyuk berbahaya? Karena hati yang khusyuk serasa yang ciri-cirinya ibadah kita gak ada rohnya sama sekali. Kita sholat Allahu Akbar, udah sholat doang, jadikan acara cuma rutinitas tanpa roh dalam sholat kita. Padahal orang-orang yang beruntung, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang beruntung orang yang beriman yang sholatnya khusyuk. Lah kita sholat Allahu Akbar udah pikiran kemana be? Besok cicilan ini, belum duit belum ada ini. Lah bocah besok bayaran kolak. Wah udah apa be kita sholat? Kita nggak ada rohnya sholat, padahal khusyuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan ketika orang sholat ma'kutiba fi sholatihi ma'aqal, tidak ditulis dari sholatnya kecuali apa yang ada dalam hatinya hadir ketika sholat. Kita bagaimana sholat kita? Khusyuknya dalam sholat bagaimana? Allahu Akbar khusyuk. Apa orang? Makanya kita jangan lewati untuk sholat berjamaah. Karena dalam sholat berjamaah ada sebuah keistimewaan yang banyak faidah bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah nih, Masjid Riyadhus Shalihin, alhamdulillah full ini. Kalau Jumatan, tahu dah kalau ya. Sholat subuh mungkin ya full lah, saya orang lihat. Kita kalah, padahal sholat berjamaah di antara faedahnya. Tadi dikatakan Rasulullah tidak menulis sholat seseorang kecuali yang hatinya, yang akalnya khusyuk. Orang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pikirannya kosong udah kemana be, orang ditulis sebagai yang ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara cara ulama mengatakan kita hadir sholat berjamaah karena apa? Ketika kita sholat berjamaah, di kita orang khusyuk di belahan ini ada sebelah kita teman kita jamaah yang lain khusyuk, saling menempel kepada yang lainnya sehingga dianggap khusyuk semuanya. Nih satu sholat full, 1 shop, 2 shop, 3 shop, 4 shop. Imam khusyuk di rakaat pertama, shop yang kedua, di rakaat kedua, shop yang ketiga, shop yang pertama, terus saling menempel di antara yang lainnya. Sehingga sholat kita dianggap sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lewatin sholat berjamaah. Seandainya pun dalam satu masjid jamaah orang ada yang khusyuk, tetap dicatat pahala berjamaah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi orang yang nggak sholat berjamaah. Yang mana ketika orang khusyuk dalam sholatnya, Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Allah akan beri dia kehidupan yang tenang. Kita nih sholat, hidup orang ngerasa hidupnya susah baik, mungkin sholatnya kurang beres. Hidupnya kerasa gelisah karena hatinya nggak khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikhusyukkan hati kita. Makanya Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha. Saya minta perlindungan kepada Allah dari hati yang gak pernah khusyuk. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah khusyukkan hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka benerin ini hati, yang mana hati adalah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hamba. Wa inna ba'da qulubin nasi min rabbina rahim qalbun qasi. Yang paling jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati yang keras, yang gak pernah khusyuk. Dengar nasihat kayak dengar ditamparin. Ngomongin gua begitu kadang-kadang. Orang ngaji lagi. Kalau hati udah mati pak, nasihat kayak apa bae udah bakal masuk. Ngaji kayak gimana aja, kemana aja, kalau hati udah mati nggak bakalan hidup. Dia orang ngantuk masih bisa dibangunin.
Orang tidur masih bisa dibangunin, orang lupa masih bisa diingetin. Tapi kalau orang mati dia rog-rog kayak apa, orang bakal bangun. Kalau orang api ini bara-bara, kalau ditiup-tiup masih bisa nyala. Tapi kalau udah jadi debu, lari dia. Begitu juga hati, kalau sudah mati dinasehatin kayak apa bagi orang bisa. Orang tuh sebenarnya begini, ketika ada orang nasihatin kita orang terima seakan-akan begini, Mas, tuh bajunya ada tai kotok. Wah, baju-baju gua begitu kira-kira. Ini baju-baju gua, pakaian-pakaian gua terserah gua, mau tai kotok yang mau apa ya terserah gua. Kalau orang yang benar, yang hatinya benar, oh iya, nanti cuci dah, ganti beres. Ketika dinasihatin, kamu salah, wah lu tau apa lu bocah kemarin sore, wah apa baik, wah lu mau main gua, wah udah macam-macam. Pada oh iya, tinggal benerin doang hati. Berarti kita susah. Maka hati minta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya bisa menjadikan hati kita khusyuk? Di antaranya kita baca Al-Qur'an. Kita duduk para ulama, orang-orang soleh, supaya hati kita khusyuk, lebih terarah dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merenungi bacaan Al-Qur'an kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan yang kedua. Wa min nafsin la tashba', dari nafsu yang gak pernah puas, jiwa yang gak pernah merasa puas. Akhirnya timbul rasa gelisah dan pengen memiliki yang bukan dia miliki. Gak puas apa yang dia punya, orang puas apa yang dia miliki. Karena kebanyakan melihat nikmat-nikmat orang lain, sehingga hidupnya bagaimana caranya untuk memiliki yang belum dia miliki, mempunyai hati yang tamak. Hidupnya ini, si Ono punya mobil, gua juga harus punya mobil. Si Ono udah bangun rumah, saya juga harus punya rumah. Si ini udah. Kenapa? Kebanyakan memandang mata kenikmatan kepada orang lain sehingga melupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nih, di sini ada apa namanya? Pisang, ada kukusan, rebus-rebusan, ada ini. Di sana orang ada, enak di sana ya. Iya. Coba kalau yang di depannya ada tuh dinikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita hadapi nikmat Allah Subhanahu wa taala, rasa nikmat. Kalau kita nggak pernah menoleh ke nikmat orang lain, tidak pernah iri kepada nikmat orang lain, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri hati yang nggak puas karena banyak melihat kenikmatan punya orang lain. Kita lihat di media sosial, ono enak banget ya, si Ono enak banget ya, si Fulan enak banget ya, kapan gua begitu, sehingga dia terus bagaimana memacu dunianya, lupa dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hingga lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang enggak pernah puas dari nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah bidzalik. Contoh, saya kasih si Fulan 2 juta, si A kasih 2 juta, si B saya kasih 3 juta. Kira-kira si B ngelihat si A dikasih ngiri gak? Masih orang gedean gini. Tapi kalau nggak tahu, si A dikasih 2 juta, saya beda tempat kasih B 2 juta. A nggak tahu bahwasanya B 2 juta, seneng nggak? Begitu ada yang ngasih tahu, senengnya berubah nggak? Nah, geningan saya cuma 1 juta, ono 2 juta. Lah apa emang saya dapatnya 1 juta doang? Padahal sama-sama. Itu seakan-akan begitu. Geningan Allah ngasih saya cuma gini doang. Allah ngasih saya rezeki cuma segini doang. Si orang dikasih rezekinya banyak itu, rumah, apa baik, apa udah macam-macam. Kok saya nggak dikasih rezeki Allah Subhanahu wa taala? Seakan-akan tidak ridho dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya supaya kita jangan punya sifat yang tamak? Harus kita mempunyai sifat yang qanaah, hati yang merasa cukup dengan memberi Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kurang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Merasa cukup qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antaranya Nabi diajarin oleh Allah, la tamuddanna ainaika, jangan panjangin mata kamu hai Nabi kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Yahudi. Enggak usah kita lihat nikmat-nikmat orang-orang yang diberikan nikmat dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menimbulkan kita lupa syukur Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi mengatakan unduru man asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih bawah darimu. Ketika urusan dunia lihat ke bawah.
banyak mungkin di antara orang-orang mereka yang alhamdulillah kita masih bisa begini, masih bisa ngaji, masih bisa makan, masih bisa ini semua. Di antara mereka mungkin tidur susah, makan susah, apa-apa susah, sholat ibadah susah. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cepat-cepat baik, kopinya udah matang soalnya nih. Ya. Yang ketiga, wa min du'ain la yusma'. Wa min du'ain la yusma', Nabi minta perlindungan dari doa yang enggak dengar. Padahal Allah janji, mana Allah kagak pernah, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala enggak bakal ngabulin doa. Allah pasti ngabulin doa. Kecuali ada penghalang yang mengantarkan doa kita mau orang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita doa orang yakin dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya doa adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak syarat-syarat dikabulkan doanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Qullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah sama Allah, berdoalah kepada Allah, yakin doanya kalian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita doa, ya Allah, pengen berangkat umroh, pengen berangkat haji, lah duit dari mana ya? Buat makan dia orang gablek, buat ini orang ada. Kadang-kadang mutusin doa yang padahal kita minta Allah Subhanahu wa taala, yakin doa kita bakal dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan, doa bakalan dikabul selama tidak terburu-buru, yang mana akhir sebab buru-buru putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya udah doa tiap malam anggar begini be orang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya mau orang dikabul nih doa saya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La yanatu min rahmatillah illa dhallun. Tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Padahal di antara penyebab doa kita orang dikabul, kita orang yakin yang pertama, yang kedua dosa, maksiat yang kita kerjakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW meriwayatkan ada seorang yang pakaiannya lusuh, habis perjalanan jauh, dia berdoa mengangkat tangan kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Doa minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta doa. Kata Rasulullah, makanan, minuman, pakaian yang digunakan adalah pakaian yang haram. Fa inna istajabalah. Bagaimana bakal dikabul doanya dari Allah Subhanahu wa taala? Maka perhatikan makanan yang kita makan. Haramkah atau subhat? Yang subhat aja kita harus hati-hati, apalagi yang haram. Karena yang haram walaupun sedikit, cuma 1% yang dari kita makan yang haram dari yang haram, membuat kita diantaranya bagaimana doa bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah keyakinan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin dan jauhi yang haram, benar-benar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Nabi minta perlindungan dari ilmin la yunfa. Ilmin la yanfa, yang mana ilmu yang kagak bermanfaat. Banyak orang berilmu tapi tidak memberikan ilmunya manfaat baginya. Dia ilmunya banyak orang tahu itu haram. Banyak orang tahu itu orang boleh. Banyak orang tahu itu kagak benar. Tapi banyak juga mereka yang tahu masih melakukan apa-apa yang mereka yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mungkin tahu orang-orang yang di sana yang pada main pinjol, pinjaman online, judi online dan sebagainya, itu tahu hukumnya haram. Mereka tahu itu semua adalah hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syariat, tapi mereka harus kerjain. Berarti ilmunya tidak memberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa azabun nas, paling asyadu azabin nas, paling beratnya azab manusia, nanti azabnya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala paling pedih. Al ulama, orang yang punya ilmu yang mana ilmunya tidak diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus ilmunya banyak. Enggak harus ilmunya banyak, dia tahu suatu hukum cuma orang diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Ini tahu ini haram masih dikerjain. Dia adalah azab. Karena apa? Kita lihat. Ini ada bos, ada karyawan lama, ada karyawan baru. Ini karyawan lama ngelakuin pelanggaran sama karyawan baru. Yang lama mau udah tahu peraturan, banyak ada peraturan begini-begini. Yang diomongin duluan yang mana?
baru, yang lama ini udah lama lu masih begini baik, padahal udah tahu ini kagak boleh, ini bakal dimarahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakal dimarahin bos awal-awal ini. Lu kan udah lama, udah tahu ini kagak boleh, masih dilanggar. Yang baru tetap diomelin, tapi diomelinnya nggak seperti diomelin yang begitu juga orang yang tahu hukumnya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak diamalkan, itu menyebabkan dia bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Orang yang tahu, orang yang ilmu, yang ngerti suatu hukum, kemudian dia tidak diamalkan, bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab sebelum orang-orang yang menyembah berhala ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka hadir Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penyakit-penyakit yang bisa merusak nurani kita. Maka hadirin, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari 4 penyakit tersebut. Sip-sipan. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya nafsu yang bisa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'i arba'. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, terima kasih sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.